tadi. Maka baru. Maka kalau kita istilah menyebut katakan istilahnya langgeng gitu loh, nah itu juga melanggar. Terus yang ketiga, ini untuk memberikan kesadaran kita, kesadaran yang paling awal itu batuk, yaitu hakikat manusia itu adalah fana. Fana artinya rusak. Jadi nggak selamanya katakan kita itu istilahnya umpama sehat, itu nggak selama kita sehat, pasti ada kerusakan tentang hal kesehatan itu sendiri. Karena fana tambahi hakikat berubah ya. So, berubah artinya tidak tetap, berubah. Terus selanjutnya kita nggak tunggal. Istilahnya kadang-kadang kan orang itu kan seakan-akan kan mengaku diri sendiri, nggak ada yang lain. Nah inilah istilahnya yang kita benahi adalah keyakinan kita itu. Jangan sampai istilah melanggar kodrat yang ada. Karena hakikatnya kita itu sama dengan yang lainnya. Makanya Nabi sendiri katakan bahwa ana basarun mislukum, gitu kan? Ana basarun mislukum, karena aku itu ya sama pada kamu sekalian, itu sama-sama sebagai manusia kan gitu. Manusia seperti manusia biasa, gitu kan? Ya makan, ya minum, ya tidur, ya nikah, kan gitu kan? Punya hal-hal yang lain. Terus yang selanjutnya katakan ketergantungan. Nah ini yang butuh istilahnya manusia itu hidupnya kehidupannya itu ketergantungan pada yang lain. Tidak bisa katakan kita itu hidup sendirian, itu nggak bisa. Pasti katakan membutuhkan selain kita, entah itu sesama manusia maupun sesama kebutuhan yang lain. Berarti itu artinya ketergantungan. Semuanya ketergantungan, itu kebutuhannya juga ketergantungan dengan yang lain. Nah maka istilahnya kita hidup sendiri jelas tidak bisa, itu pelanggaran, pasti kan itu. Nah terus yang katakan yang selanjutnya wahdaniyah, bahwa keberadaan kita adalah beragam, maneka warna, atau misalnya berbeda-beda dalam bentuk maupun apa saja yang berbeda-beda itu. Nah ini katakan yang sifat katakan ketetapannya manusia sebagai hakikatnya manusia gitu ya. Dan kita teruskan yang lebih penting adalah sifat yang 7 itu. Kalau ini boleh dikatakan nih sifat ini sifat salbiahnya manusia. Salbiah kalau ini kebalikan berarti mujabnya manusia. Mujab itu lazimnya manusia, lazim. Kalau di sini kan sifat salbiahnya Allah. Di salbiah itu artinya menolak apabila kan istilahnya sifatnya Allah katakan yang tidak layak disandarkan pada sifat Allah, itu menolak. Nah kalau di sini katakan berarti mujab. Terus yang selanjutnya adalah ma'an, sifat ma'ani yang 7. Ini 5. Ini masuk sifat mujabnya seperti katakan nafsunya. Nah terus yang 7 adalah katakan gimana sih ya? Sifat 7 artinya apa? Habis beragam, wahdaniyah berarti kodrat ya, kodrat. Kalau katakan manusia berarti lemah, ya lemah. Sifat manusia lemah.
sama kodrat iroda, punya kehendak. Kalau manusia berarti tidak punya kehendak, namanya apa? Orang kan tidak punya kehendak, tidak punya keinginan. Artinya apa ya? Istilahnya kepokso apa ya? Kasarnya. Kodrat irodat ilmu. Kalau manusia, hakikat manusia adalah bodoh. Terus habis bodoh, kodrat irodat ilmu khayal, mati. Nah, kalau sifat manusia, hakikat manusia adalah mati, ya, mati. Terus sifat Tuhan sama, sifat manusia sama, artinya melihat. Berarti buta ya. Sama mendengar. Ya, berarti di sini bisu. Tuli. Nah, tuli. Sifat manusia tuli. Terus basar, kalau sini bisu. Ya. Bisu. Basar melihat. Terus basar melihat ya. Melihat kan? Buta. Melihat buta ya. Iya. Nah, buta ya. Kalau bisu ini berkalam ya nanti ya. Istilahnya berkalam. Buta. 7. Kodrat irodat ilmu hayat. Terus sama basor mana? Melihat. Kita basor sama basor kalam ya. Ya. Terus udah ya. Nah, ini sifat 7. Ini sifat manusia, hakikat manusia. Nah, ini yang perlu kita sadari, artinya itu. Nah, semakin kesana kesadaran kita tetap di sini, karena ini sebagai hakikatnya manusia. Supaya apa? Supaya istilahnya kesombongan itu nggak muncul kan, itu kan. Karena kesombongan itu artinya apa? Bukan miliknya kita akui, itu kan termasuk kesombongan. Itu nantinya kan ini perlu katakan kita ulas, maksudnya begitu. Nah, barang siapa yang mengenal hakikat dirinya atau rahasia dirinya, lah rahasia diri itu apa? Lah ini isinya ini. Hakikat manusia adalah tiada, itu terus baru atau fana, atau katakan sama dengan yang lain, ketergantungan dengan sesuatu yang lain dan berada di sisi lemah, kasran, bodoh, mati, tuli, bisu, dan buta. Ini hakikatnya. Nah, maka kalau secara disimpulkan, berarti sifat manusia itu hakikatnya adalah la haula wala quwata, gitu ya. La haula wala quwata la haula wala quwata. Nah, ini hakikatnya manusia, atau kesadaran manusia yang selalu katakan diingat adalah ini. Nah, terus katakan kesadar, kalau ini katakan kita sudah mulai kesadari, ya, menyadari katakan keberadaan hakikat kita. Sehingga yang kedua, kita sadar tentang katakan adanya Tuhan atau sifat wajibnya Tuhan. Itu. Nah, sehingga ini yang dinamakan nanti katakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, terus penerapannya untuk katakan
di kehidupan, artinya untuk sadar yang sesungguhnya artinya apa, tiap hari kita harus istilahnya tentang memahami tentang ini. Artinya bukan memahami itu dihafalkan secara istilahnya rangkaiannya, tidak, tapi hanya disadari bahwa manusia itu la haula wala quwata. Ya, adapun kok terus katakan manusia bisa apa-apa, lah itu istilahnya ilah bilahnya itu ilah bilah ya, ilah bilah, ilah bilah, ilah bilah di sini. Nah, di sini ilah bilah, kecuali katakan kecuali dengan kekuatannya, istilahnya Allah, segalanya berarti Allah, atau wala quwata ya illa billah, atas katakan izin Allah atau atas anugerah Allah lah, sehingga manusia itu bisa apa-apa. Nah di sini artinya perjalanan kita tiap hari, istilah katakan ketauhidan, artinya jalan kita adalah istilahnya tiap hari itu kesadaran itu artinya menghapus, istilahnya lam nafi ini menghapus sifat-sifat yang tiap hari kita muncul, artinya sifat yang bertentangan dengan hakikat diri kita. Nah, apabila kok istilahnya dilakukan, nah itu kesadaran kita mulai terbangun atau bisa dirangkai nanti istilahnya apa ya, dalam istilah zikir awal berarti dikatakan di situ kan apa, la ilah ya, la ilah illallah, la ilah illallah. Jadi ini kalau kita tiap hari adalah katakan kita berjalannya tidak ada katakan sesuatu, nah, sesuatu katakan di alam dunia ini, istilah apa, baik kekuatan maupun daya atau kekuatan itu maujud itu terjadi katakan kecuali kekuatan itu milik Allah itu sendiri, artinya mutlak milik Allah. Ini dalam kesadarannya, bukan istilahnya, bukan dibaca la ilaha illallahnya, bukan, maksudnya pengertiannya. Jadi tiap kita melakukan apapun, aktivitas apapun, kita jangan merasa bahwa itu yang melakukan kita. Maksudnya itu dalam keyakinannya atau istilah dalam rasa hatinya atau itikadnya itu. Karena apa? Karena setelah kita mengetahui hakikat manusia adalah la haula wala quwata illa billah itu. Nah, illa billah istilahnya di sini. Nah, kalau kita semacam itu artinya kita belajar katakan secara istilah Ghazali ya, istilah kita belajar memfanakan diri dari awal, memfanakan hakikat diri manusia supaya jangan muncul atau mengaku-ngaku merasa bahwa manusia itu bisa segalanya. Karena hakikat makhluk itu katakan nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena hakikat manusia adalah tiada. Karena tiada itu ya enggak, apapun istilahnya nggak bisa apa-apa karena si tiada gitu. Nah itu katakan istilahnya ini zikir yang namanya zikir tingkat awal, artinya jahri itu begitu, jahri. Nah kalau katakan kita bisa memfanakan rasa itu, katakan hakikat diri manusia ini, katakan kita sudah sadar betul, maka ini bisa diartikan kita telah fana. Rasa itu telah fana kalau memang itu sudah itu ya. Nah, nanti yang
yang merasa itu sendiri yang menjalankan itu nantinya gitu ya, masing-masing nanti istilahnya bisa merasa itu kalau istilahnya kita jalan. Ini cara penerapannya gitu, cara penerapannya. Jadi fana artinya apa? Fana artinya rusak atau istilahnya lebur ya. Lebur artinya apa? Sifat kemanusiaannya itu. Karena dalam lesan sudah tidak mengakui atau tidak merasakan bahwa manusia itu bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau sama sekali memang rasa itu sudah nggak muncul, lah ini yang diartikan fana. Ini kalau tiap hari jalan di kehidupannya maksudnya. Tapi kalau aktivitasnya biasa, kita melakukan sesuatu ya biasa, gitu. Tapi yakinnya ada. Ini yang namanya melakukan kesadaran. Lah, kalau melakukan secara laku, berarti fana ini kita harus melakukan secara halwa, yaitu apa? Atau meditasi, atau semedi, atau istilahnya mengheningkan diri, atau mengosongkan diri dalam ruangan tertentu, itu secara laku, istilahnya secara laku batin ya, secara laku batin. Nah, itu pembelajarannya seperti itu. Nah, tapi kalau secara kehidupannya tiap hari harus itu memfanakan diri, lah itu yang diartikan fana. Sehingga kalau fana ini terjadi, maka katakan bakoknya ini muncul nanti. Bakoknya yang muncul. Artinya apa? Artinya sifat ilahiyahnya yang muncul. Sifat ilahiyahnya. Ini istilahnya syarat untuk memunculkan istilahnya sifat robah ya, sifat robah. Nah, sifat robah artinya sifat Tuhan, sifat Tuhan. Sifat Tuhan yaitu yang tujuh. Nah, ini katakan fana gitu. Nah, kalau memang itu sudah terjadi, otomatis bakok ini katakan ya apa saja yang istilahnya yang ada dorongan dari katakan hati kita itu betul-betul hal yang positif, artinya gitulah. Kalau ini negatif ya negatif, boleh dikatakan kalau di diri itu bisa dinamai nafsu. Ini itu. Nah, terus katakan kalau kita bisa mempanahkan diri, katakan karena kita tiada, artinya kan gitu. Nah, terus yang ada ini siapa? Berarti yang ada kan Allah, karena ini sudah dicoret ya, misalnya ya. Karena kita panah lah, ini soal diceritakan yuk, istilahnya ringkasnya cerita ya, ringkasnya cerita itu. Ini sudah panah, kemanusiaan kita sudah panah. Artinya rasa ini udah nggak muncul terus, kita dalam ketenangan atau diam dalam ketenangan itu, sehingga rasa itu nggak dorong sifat negatifnya itu, sehingga sifat positifnya muncul, yang menduduki adalah sifat positif. Yang 7 itu ya, terutama yang 7, artinya apa? Yang 7 berarti sama basor itu ya. Kalau yang ini ibaratnya yang ini saya gitu. Kalau katakan yang tiada ini katakan udah ini berarti adanya ini sifat Tuhan. Nanti katakan tidaknya itu ya sifat Tuhan. Terus yang ada sifat Tuhan mulai bangkit. Gitu. Kalau sudah terpanakan sifat manusia itu secara simpelnya begitu. Nah, kalau itu sudah istilah teralami atau terasakan oleh kita masing-masing, lah di situ artinya man arofa nafsahu itu mulai bangkit ya, mulai bangkit atau sifat positif itu mulai bangkit. Nah, ini yang pertama. Sebelum kita coba barangkali ada sedikit pertanyaan untuk atau menambahi untuk ya, Pak. Itu untuk menafikan yang ada dan merasa bisa ke sesuatu, agar benar-benar kita ini bisa merasakan yakin kepanaannya, itu bisa ditambahkan lama wujud ilallah. Ya, nantinya secara Arabnya itu artinya fana, artinya dalam rasa kita la maujuda ilallah, la maujuda.
Ini lamnya lam nahi. Ini lam nafil jinsi ya. La ala pilih nafil jinsi. La mau juga. La mau juga. Ilallah. Ilallah. La mau juga ya Allah. La mau juga ini sama sekali tidak, tidak apa? Tidak adanya suatu yang maujud kecuali Allah di jagat raya ini. Ini secara hakikatnya yang ada itu hanya Allah. Itu ini cara pemanaan itu kan. La mau juga ilallah. Di dalam tulisannya kayak gini, lama sudah awali dengan lama filah. Ini artinya, ini istilahnya kalam ketauhidannya ini termasuk ketauhidannya gitu. Lama sudah ilallah, terus lama sudah ilallah, gitu kan. Semua diawali dengan la. Jadi artinya karena kita perjalanan untuk mempanahkan berarti menafikan diri, kayak gitu, menghapus rasa-rasa yang timbul, katakan bahwa ini katakan akunya manusia yang bisa sesuatu itu enggak. Nah di sini terjawab istilah sama sekali tidak. Lama juga, lama Buddha. Jadi manusia itu hakikatnya ya istilah yang beribadah, ibaratnya yang apapun yang sholat itu semuanya Allah. Bukan istilahnya manusia itu istilahnya bisa sholat karena semua kehendak Allah kan gitu kan. Ini baik yang lain. Apa ini? Pak Surya barangkali sebelum ini kita barangkali ada kita pos ya. Maksudnya potong dikit lah. Oke. Ora usah dipoto deleng ning YouTube kae. Nah, Orang yang mau kan menganggap orang kan kadangan. Ya ini artinya rangkaian untuk menuju keesaan nanti itu. Syarat pertama adalah menafikan diri manusia. Intinya menafikan diri manusia dan istilahnya sifat alam ini, maksudnya gitu ya. Ini istilah manusia untuk mewakili makhluk, segala makhluk, maksudnya itu. Nah ini harus difanakan. Lah dari kapan, sejak kapan ini dimulai? Dari sekarang. Kalau kita katakan mau menuju ke jalan Allah, ada ketemu liko dengan Allah, syarat mutlaknya ini. Barang siapa katakan yang istilahnya belum mengenal diri, artinya belum bisa menafikan diri manusia itu sendiri, ya istilahnya nggak bakalan ketemu pada Robahnya atau Tuhannya, karena masih didomisili pada sifat manusia itu sendiri. Udah Pak? Iya Kang Adi tanya. Ya. Ini penafian ini kan berarti merujuknya ke jasad semua ya? Ya nanti kan itu. Oke. Ini menuju ke jasad. Iya. Karena ini istilah diri jasad. Ini kan rahasia. Ini larinya nanti ke jasad. Ya sebagian jasad, sebagian rasa. Tadi rasa diwakili satu saja rasa. Merasa itu kan. Ini semua nanti tinggal jasad. Oke, ini saya hapus. Saya hapus. Kan, boleh katakan terus ini.
Jadi untuk mengetahui istilahnya tingkahnya Allah ya. Semua adalah katakan semua adalah fa'ilnya atau istilahnya subjeknya atau pelakunya di jagat raya ini, baik itu katakan di alam dunia sampai alam akhirat, katakan alam yang akan datang, semua itu istilahnya Allah semua. Itu artinya apa? Artinya manusia enggak istilahnya bisa ikut campur, artinya gitu. Dalam ketentuannya ya, dalam ketentuannya. Dalam ketentuannya itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah katakan kita katakan mengetahui katakan sifat Tuhan tadi istilahnya. Berarti sifat satu berarti termasuk apa, wujud ya, ada ya, ada. Nah ini kan adanya itu yang bagaimana, kan gitu kan, adanya yang bagaimana. Karena di sini Tuhan yang Maha Esa ada, sedangkan wujud atau sifat nasihatnya adalah ada. Nah, adanya Tuhan itu seperti apa, gitu kan? Nah, adanya katakan Tuhan, kalau secara hakikatnya Tuhan itu manusia ya sebetulnya nggak sanggup, sebenarnya nggak bisa tembus katakan sampai ada pemutaran ini adanya kan mutlak. Gitu. Adanya Tuhan itu adalah mutlak, wujud yang tunggal itu mutlak. Yang dikatakan berarti kalau di istilah jagat raya seisinya itu katakan itu adalah adanya secara nyata, itu adanya, baik katakan istilah yang bisa ditangkap oleh indera maupun yang tidak, istilahnya ditangkap oleh hati maupun tidak, semuanya itu tanpa terkecuali ya, semuanya ada kemutlakan. Itulah kenyataan Allah katakan, cara Allah mengenalkan dirinya kepada makhluknya itu. Nah, boleh dikatakan kalau kita misal untuk mengenalkan ke Tuhan yang Maha Esa, berarti di sini kita pakai dalil innallaha Allah
Apa ini? Dalilnya ini atau hadisnya, Inna Allaha khalaqa qoblal asya nurun nabika min nurihi. Inna Allaha satemene Allah khalaqa telah menciptakan qobla sebelumnya ada sesuatu apapun, telah menciptakan sebelumnya ada sesuatu apapun. Berarti yang paling awal ya, ciptaan awal itu nurun nabika min nurihi. Jadi di situ nurun nabika katakan cahaya nabika keagungan, cahaya yang agung itu dari nurihi, dari nurku, dari cahayaku. Nah, di sini nur nabika berarti di sini kayak air, nur Muhammad, nur Muhammad, nur Muhammad. Air nur nabika, nabi yang agung katakan. Nurun nabika min nurihi, dari nurku, dari cahayaku. Artinya dari diri sendiri gitu ya. Artinya cara istilah lain, istilahnya Allah mentajalikan diri, mendohirkan diri, berarti dengan nur, yaitu Nur Muhammad. Siapa itu Nur Muhammad? Nur Muhammad adalah nur cahaya Muhammad yang terpuji. Jadi sebelum menciptakan sesuatu apapun, yang awal adalah mentajalikan sebagai cahaya yang terpuji, yaitu Nur Muhammad. Nah, terus sedangkan katakan ana minallah, ini kata Nabi, kata Nur Muhammad, ana minallah. Jadi anak katakan Nur Muhammad minallah, dari Allah. Wamu minuna, dan katakan orang-orang mungkin itu mini, dari nurku, dari nurku Muhammad. Artinya apa? Berarti setelah Nur Muhammad bertajali, istilahnya ke orang-orang mukmin ya, di sini ya, mukmin, orang-orang mukmin. Lah, terus yang kedua, ana minallah, katakan aku Nur Muhammad, itu katakan dari Nurullah, wa alam mini, sedangkan alam mini itu dari nurku juga. Ini bicara non fisik ya, awal penciptaan, artinya nur, bukan bicara jasad nih. Kata Muhammad ya, bukan bicara sosoknya Nabi yang telah ada ya. Ini istilah bicara awal penciptaan itu. Nah, terus kalau secara digambarkan, berarti digambarkan istilahnya innallaha khalaqa qoblal asya nurun
nabi min nuri. Ini berarti kalau digambarkan kata awal kan kekosongan ini alam kosong ya, kosong. Artinya sebelum apa-apa katakan yang ada yaitu istilahnya Allah sendiri, Allah sendiri. Nah, kita gambarkan istilahnya kosong itu. Nah, terus katakan Allah katakan mentajalikan diri ini sebagai nur, mentajalikan diri sebagai nur. Pertama katakan dari kekosongan itu nur ilahi, nur ilahi, nur ilahi, atau nurullah, atau nurullah, nurullah. Terus nurullah mentajalikan diri sebagai nur Muhammad, Muhammad, Nur Muhammad itu Nur Muhammad. Nur Muhammad mentajalikan diri. Ini nanti skema ini menjadi bahan pembahasan terus ya, umpamanya bisa ditanyakan seputar ini episodenya gitu. Kalau ini untuk mendapatkan pemahaman ini bisa dibahas di jalan nantinya. Kalau ini istilahnya tergambar di jenengan itu nanti bisa ditanyakan. Bertajali sebagai Nur Muhammad. Nah, terus Nur Muhammad katakan bertajali sebagai di sini insan. Insan akan insanul kamil ya. Insanul kamil. Di sini. Ini sebagai gambaran saja yang nanti sambil jalan bisa di pembahasan, buat bahan pembahasan. Ini semua katakan jadikan nanti untuk bahan pembahasan, karena materi kan istilahnya bisa mungkin dijelaskan secara secara simpel, tapi mimpin sambil jalan. Tapi skema ini adalah untuk bahan menuntun atau katakan bagaimana cara nanti kita kembali itu kan itu kita kembali. Kalau tulisannya simpel, tapi bahasanya kan banyak itu. Bahasanya panjang karena ini menuju istilahnya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti manusia itu setelah hidup kan berarti kan istilahnya ada keinginan untuk kembali. Kembalinya kemana, nah itu nanti kan istilahnya bersandar pada innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan itu kan. Nah ini rangkaian-rangkaian ini sebagai katakan bahan untuk pembahasannya. Nah, itu bahan pembahasannya. Nah, kalau secara katakan skema atau gambaran ini kalau istilahnya yang mendatar ya. Kalau istilah yang menurun, kalau yang mendatar berarti pakai istilahnya hanya begini. Allah katakan dari Allah, terus katakan lagi Nur Muhammad gitu ya. Nur Muhammad terus insan. Manusia itu berawal dari Allah. Innalillahi, ya kan? Innalillahi. Perjalanan manusia berarti asal dari Allah, yaitu innalillahi. Nah, setelah katakan hidup, berarti kembalinya kan gitu kan? Kembalinya wa inna ilaihi rajiun, gitu kan? Nah ini asal itu kayak ini. Allah setelah katakan bertajali menjadi Nur Muhammad, bertajali menjadi rukun ya alam semesta ini seisinya, dan katakan penyempurnaan Allah adalah bentuknya di
insan itu ya, insan. Nah setelah insan berarti kan kembali, ya kan, kembali ke sini kan. Nah kembali ke sini otomatis tadi dengan pembersihan diri tadi ya, seperti kholwat itu. Kholwat artinya apa? Istilahnya mengasingkan diri dengan tujuan pembersihan diri tadi. Istilahnya membersihkan, katakan nafsu-nafsu yang ada kemelekatan dalam diri kita. Kalau secara tulisan mengembalikan ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan jadi gitu kan, kita kembali, ini katakan tinggal hilangkan, semua kan kembali, ibarat secara tulisan. Nah, istilah kita menghapus itu kan udah kembali, ibaratnya gitu. Tapi kalau secara katakan, secara kholwat, katakan, secara laku, tapi pembersihan diri tadi, kayak gitu. Oke, barangkali ada pertanyaan. Kiranya ada atau barangkali Pak Wanu mau menambahi penjelasan. Monggo. Langsung tak kompor. Tak kompor itu. Ojo salah. Mau belajar pun juga salah. Sama-sama kita belajar. Nah, kita bukan siapa-siapa, gitu kan. Kita ada di sini sama. Gitu. Sama apa? Mencari pemahaman lewat sesuatu, gitu ya. Lewat sesuatu katakan yang seperti referensi itu kita bahas. Gitu. Jadi tolong jangan ragu dan jangan malu untuk mempertanyakan sesuatu. Jangan takut salah. Di sini nggak ada istilah salah menyalahkan ya. Urusan belajar itu wajar. Itu. Untuk jadi biar suasana menjadi hidup dan katakan penjelasan itu akan berkembang. Pak Budi. Monggo Pak Budi barangkali. Ada ketakon, udah ini layannya kayak Aku puas. Nggak usah pakai assalamualaikum, langsung saja. Ya. Itu kan Allah, Nur Muhammad, Roh Insan. Ya. Kalau disimpulkan, artinya insan itu ya Allah itu sendiri. Berarti maksudnya begitu apa gimana itu? Mohon penjelasannya. Ya. Ada dua sudut pandang untuk menjelaskan ini. Kalau dipandang sudut pandang tentang hakikat, secara hakikat bahwa insan ini adalah kesempurnaan kenyataan Allah itu sendiri. Kesempurnaan, ya, sempurnanya katakan secara nyata kenyataan Allah itu sendiri. Karena Allah dikatakan dalam istilahnya Allah itu kan sudah wal awalu wal akhiru wal batinu wal dohiru. Artinya Allah itu ya awal, Allah itu ya akhir, gitu ya. Allah itu yang paling awal dan Allah itu yang paling akhir. Bahwa Allah itu ya tanpa awal dan Allah itu tanpa akhir, artinya itu. Nah asal Allah ya kembali ke Allah. Karena selain Allah nggak ada ya, dikatakan Maha Esa itu kan selain Allah itu nggak ada, gitu ya. Jadi katakan Allah, kata ini secara hakikat. Kalau secara syar'i, secara syariat, insan itu ya hamba Allah. Hamba Allah kan dua kalimat. Hamba Allah. Ini kalimatnya aja itu dua kalimat satu hukum. Hukumnya satu hukum. Hamba Allah. Artinya apa? Kalimat nama itu terdiri dari idhofah, artinya mudhaf dan mudhaf ilaih.
Dalam arti apa? Dua nama itu satu subjek atau satu objek itu. Jadi hamba Allah secara sakinya, secara hakikatnya insan itu ya nyatanya Allah, kesempurnaan nyatanya Allah itu. Jadi di situ istilah Allahu hakul mubin. Apa yang diartikan hakul mubin? Itu hadis apa Al-Quran hadis Pak Inna Allaha khalaqa qablal asya. Ini hadis. 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 Artinya kalau merujuk pada hadis tersebut artinya berarti kan insan ya memang nyatanya kan Allah karena Ya. apa? Karena di situ dikatakan kan tidak ada sesuatu Ya. awalnya. Ya, oke. Kalau biar lebih jelas lagi, Ya. artinya biar jelas lagi. Di sini hadis al-insan al-insan siri wasiri Sifatu. wasiri sifat itu. Wasiri sifat. Wasifati Lah. Mama biar Wiri. kamu suka. Nah, ini yang lebih dipahami kamu. Al-insanu siri, bahwa insan adalah rahasiaku. Ini mutakalim, ya mutakalim artinya yang bicara itu siapa? Allah. Al-insanu siri, bahwa manusia adalah rahasia siri. Wasiri lan rahasia, dan rahasia itu adalah sifatku. Ini ya, atau mutakalimnya. Nah terus wasifati, dan segala sifat itu tidak lain adalah aku, tidak selain aku, tidak ada yang selain aku. Dan ini jelas. Berarti kalau di natijah kan, natijah itu kan al-insanu la ghairihi. Insan ya aku. Insan itu adalah aku. Terus secara Aku Allah. hakikatnya. Ini secara hakikat, bukan secara syar'i ya, secara syariat itu. Nah, ini bisa ditemukan kalau kita lewat kesadaran diri tadi. Kalau diri kita sudah hilang, rasa kita, kita nggak merasa, enggak, itu baru. Ini akan menyambung jalan. Tapi kalau itu belum, memang seakan-akan benturan ya, seakan-akan benturan memang itu lain. Ini tahapan perjalanan seperti itu. Nah, tapi kalau kita terus katakan menafikan tadi nafi isbat, dan tauhid itu adalah kan nafi isbat. La ilaha la, ini adalah menafikan. Ilallah, ini adalah ilallah. Nah, ini adalah isbat, mengisbatkan. La ilaha illallah, ini tidak meniadakan dan mengisbatkan atau menetapkan. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa iman, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Nah, baik itu nama Allah, ini nama dohir, huwa nama isim dohir. Ya, isim dohirnya kan Allah,
Huwa adalah isim domir gitu. Terus angka adalah mukhatabnya itu istilah sifat mengagungkan Allah itu sendiri gitu kan. Terus la ilaha illa ana ini istilahnya mutakalim wahdah, yaitu pelaku itu sendiri. Jadi katakan dari yang 4 kata tahapan istilah bertauhid atau secara apa? Secara syariat ya tahapannya secara ilmu syariat katakan, terus ilmu tarekat, terus ilmu hakikat. Jadi tujuannya adalah makrifat lagi. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Lah, anak itu siapa? Kan gitu kan? Lah, anak itu inani ana Allah. Inani ana Allah. Inani Allah. Ini Allah. Inani saat temene atau sesungguhnya aku adalah Tuhan, ya kan? Aku adalah Tuhan. Nah, aku kui Allah, namanya Allah. Aku kui namanya Allah. Namanya Allah. La ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Nah, ana. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan, katakan, yang hak iku maujud disembah, yang hak disembah iku maujud. Coba aku. Kecoba aku, ini sudah nggak pakai Allah lagi ya, pakai nama pribadi, ya pakai diri. Allah. Maka fa'budni itu fa'budni, fa'budni, fa'budni. Fa'budni, fa'budni, fasolata li dzikri, Kenalah aku. fasolata li dzikri, fasolata, oh ya, fasolata, fasolata li dzikri, li dzikri. Nih, maka sembahlah aku. Sembah itu apa? Sembah itu artinya mengabdi, gitu ya, pengabdian. Kita mengasuh materi itu enggak ada habisnya. Karena apa? Ya karena saling kesinambungan itu atau kolaborasi tentang penjelasan itu step demi step harus istilahnya berlanjut. Maka tidak mungkin istilah kita satu pahaman pada malam ini, dan sesuai waktu juga karena pemahaman itu tidak bisa dipaksakan. Nah, sehingga malam ini akan kita akhiri tentang penjelasan materi. Barangkali ada kurang kejelasannya maupun ada sedikit kekhilafan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.